Hai semua, jumpa lagi di channel Papku. Di video kali ini saya mau buat kue kering lebaran yang rasanya enak banget, dimakan lumer di mulut, aromanya harum dan gampang cara buatnya. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya ya. Selamat menonton. Pertama, siapkan wajan. Masukkan 1 kilo tepung tapioka. Usahakan gunakan wajan yang agak besar ya, agar leluasa dalam mengaduknya. Ini saya sudah terlanjur menggunakan wajan agak kecil, nanti akan saya ganti. Kemudian tambahkan 8 lembar daun pandan, ini saya potong-potong agar mudah saat diaduk. Lalu sangrai dengan api sedang sambil terus diaduk hingga tepung berasa enteng saat diaduk dan daun pandannya kering. Ini saya ganti wajan yang besar agar lebih leluasa dalam mengaduknya dan tepung lebih cepat matang merata. Setelah tepung berasa ringan atau enteng saat diaduk, ini tandanya sudah matang. Cek daun pandannya, jika sudah kering dan renyah berarti sudah siap digunakan. Lalu angkat dan pindah ke dalam wadah. Ini sambil diayak untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal, sekaligus untuk memisahkan daun pandannya. Setelah semua tepung selesai diayak, ini disisihkan dulu. Di sini saya sudah siapkan 200 ml santan kental. Ini sudah saya masak terlebih dahulu sebelumnya. Ini sudah dingin suhu ruang. Kalau pakai santan instan, gunakan 2 bungkus santan ukuran 65 ml dan dicampur dengan air. Lalu tambahkan pewarna makanan merah ros secukupnya. Aduk hingga tercampur rata. Untuk warnanya ini opsional, boleh diganti dengan warna yang lain. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Kemudian di sini saya sudah siapkan wadah yang lain. Masukkan 180 gram margarin. Tambahkan 300 gram gula halus, ini dimasukkannya dengan diayak agar tidak ada gula yang menggumpal. Kemudian tambahkan 1 saset vanili bubuk setara 2 gram, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 80 gram susu bubuk setara 8 sendok makan sedang. Aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan air santan yang tadi sudah diberi pewarna makanan. Ini dimasukkannya bertahap sambil diselang-seling dengan tepung yang tadi sudah disangrai. Lanjut uleni menggunakan tangan hingga tercampur rata. Sampai di sini diuleninya tidak usah terlalu ditekan-tekan, cukup diaur-aur saja hingga adonan benar-benar tercampur. Di proses yang ini memang membutuhkan ketelatenan dan waktu yang agak lama agar menghasilkan kue yang bagus.
Setelah adonan benar-benar tercampur rata, ini terlihat ya adonannya sudah seperti pasir semua, tapi kalau dikepal teksturnya sudah bisa menyatu seperti ini. Ini sudah siap dicetak. Di sini saya sudah siapkan cetakan motif daun. Kalian boleh gunakan cetakan apa saja. Lalu masukkan adonan ke dalam cetakan. Ini dimasukkannya sambil ditekan-tekan agar hasilnya tidak melar dan tidak mudah retak. Kemudian rapihkan dengan disasak sampai bagian permukaannya rata. Setelah bagian permukaannya rata seperti ini, lalu balik cetakan dan hentakan hingga adonannya lepas dari cetakan. Kemudian pindahkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya ini tanpa oles apapun ya. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Setelah sebagian adonan selesai dicetak, ini siap untuk dipanggang. Untuk sisa adonannya dicetak sampai dengan selesai ya. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven di rak bawah dan rak atas. Panggang dengan suhu 150 derajat, gunakan api atas bawah selama 20 menit. Setelah dipanggang 20 menit, buka oven. Ini posisinya dibalik, yang di rak atas dipindah ke bawah dan yang di rak bawah dipindah ke atas. Jangan lupa posisi loyangnya juga diputar agar kue matang merata. Lanjut panggang kembali selama 20 menit atau sampai matang, menyesuaikan oven masing-masing ya. Setelah 20 menit, buka oven, ini sudah matang. Jadi total waktu memanggang dari awal selama 40 menit ya. Lalu keluarkan loyang dari oven. Kemudian ini didiamkan dulu hingga dingin suhu ruang, baru kita kemas ke dalam toples. Nah, ini dia kue bangkitnya sudah jadi. Ini hasilnya cantik banget ya. Cocok banget buat isian toples saat lebaran, atau kalau mau buat ide jualan, ini juga oke banget. Untuk teksturnya ini terlihat ya, kuenya kering, matang sampai dalam. Saat dimakan, kue ini nggak perlu dikunyah karena memang sudah lumer saat masuk di mulut dan aromanya juga harum banget. Pokoknya kalian wajib coba karena ini dijamin enak banget dan bikinnya mudah. Agar kue tahan lama, kalian bisa kemas dalam wadah tertutup atau toples seperti ini. Rasanya tetap enak, tetap kering, dan mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.